Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, Kau yang telah tuntun kami, Kau juga yang memberi kepada kami firman-Mu dan pengertian akan kebenaran firman-Mu, maka biarlah pada malam hari ini sekali lagi Engkau yang bimbing kami, Engkau yang tuntun kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana penebusan Kristus yang ditujukan hanya untuk umat-umat pilihan saja. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk kita memulai pembahasan hari ini pembahasan yang mungkin tidak terlalu, ya mungkin sudah kita sering belajar lah. Yang ikut katekisasi setidaknya, tadi Pak Ari sudah share, setidaknya ini jadi tugas untuk kita yang katekisasi, merangkum buku Tulip. Tapi untuk beberapa dari kita yang tidak familiar dengan ajaran Reform, mungkin akan merasa ini ajaran yang sulit. Saya sendiri ketika pertama kali mengerti akan Tulip, terutama poin L ini, penebusan yang terbatas, itu membuat saya cukup kesusahan untuk menerimanya. Kenapa kesusahan? Mari kita buka salah satu argumen, salah satu ayat yang membuat kita mungkin merasa awal mendengar Tulip itu agak kesusahan. Mari kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-16. Saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat yang ke-16. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian ayat ke-16. Ya, jadi saya memulai diskusi hari ini, pembahasan kita hari ini dari Allah itu kasih, dari membahas mengenai kasih. Dan biasanya ketika mengatakan ayat seperti ini, Allah itu kan kasih. Kalau Allah kasih, berarti Allah harusnya mengasihi seluruh manusia. Allah mengasihi seluruh ciptaan. Tapi kenapa Calvinis itu mengajarkan Allah yang kasih ini, tetapi Allah menebus hanya sebagian orang. Nah, karena itu, saya memulai dari dua macam kasih terlebih dahulu. Kalau kita membahas ayat seperti ini, Allah adalah kasih. Kemudian juga ada di Yohanes 3 ayat 16 misalnya. Karena Allah mengasihi dunia. Kemudian kita lihat ayat yang lain, Mazmur 145 ayat 9 misalnya. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Saya bacakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Jadi sekarang pertanyaannya, kita yang memegang pandangan Calvinis, penebusan terbatas, benar atau enggak? Nah, kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini, kita akan langsung merasa, ya juga ya, Allah itu kan kasih. Maka kasihnya kepada Allah itu kasih kepada semua ciptaan, kasih kepada semua orang. Ada ayat-ayat pendukungnya. Nah, untuk itu kita perlu membedakan antara, dalam bahasa Inggris dulu ya, general love dan special. Tulisannya pakai C ya, special love atau particular of God. Nah, jadi ada dua pembedaan ini. Kalau kita melihat ayat-ayat yang tadi di Mazmur 145 misalnya, itu jelas, itu menunjukkan kasih Allah, itu adalah kasih Allah yang umum kepada semua ciptaan, kepada semua orang. Allah itu mengasihi semua orang, Allah memelihara semua orang, Allah mengasihi. Semua orang. Kemudian Allah memelihara semua orang dan semua ciptaan.
semua ciptaan. Ini pasti, kalau Allah tidak memelihara semua ciptaan, Allah tidak memelihara semua orang, semua ciptaan akan kolaps. Ketika Allah menarik kasih-Nya dari ciptaan, maka ciptaan itu langsung kehilangan nyawanya, langsung kehilangan eksistensinya, langsung kehilangan keberadaan dirinya. Maka Allah itu juga termasuk mengasihi orang-orang yang paling berdosa, orang-orang yang kita anggap najis, orang-orang yang kita anggap sudah tidak layak untuk ada di dunia. Tapi selama mereka masih hidup, selama mereka masih bisa bernafas, selama mereka masih makan, itu berarti Allah masih mengasihi mereka. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Kita lihat negara yang paling membenci Tuhan, misalnya Korea Utara lah, atau mungkin Amerika yang sekarang sudah mulai melawan Tuhan dan segala macam, tapi keberadaan mereka masih bisa eksis, keberadaan mereka masih ada. Itu menunjukkan mereka juga masih dikasihi oleh Allah. Masih ada kasih Allah yang menopang mereka. Nah, ini kasih yang bersifat umum. Kita mengenalnya dalam doktrin reform, itu adalah anugerah umum. Allah memberikan anugerah umumnya itu kepada semua manusia. Maka kalau kita mengatakan ada orang-orang yang begitu melawan Tuhan, tetapi ternyata dia begitu pandai. Ada orang-orang yang mengaku diri sebagai ateis, Stephen Hawking misalnya. Dia mengatakan Tuhan itu nggak ada, yang ada itu ya ilmu fisika dan segala macamnya. Tetapi kenapa orang itu bisa pintar? Kenapa orang itu bisa memikirkan hal-hal yang mungkin kalau kita bandingkan ya, diri kita yang Kristen ini kalah pintar dibanding orang-orang seperti Stephen Hawking. Dari mana mereka punya kepintaran? Ya tentu saja itu juga adalah anugerah umum Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Maka ketika mengatakan Allah itu kasih kepada semua ciptaan, kepada semua orang, iya, Allah itu kasih kepada semua ciptaan. Tetapi dalam level kasih yang umum, kasih yang general. Nah, ini berbeda dengan apa yang kita akan pelajari secara lebih mendalam. Kasih yang umum ini kasih untuk menopang kehidupan saja. Kasih untuk supaya orang atau ciptaan itu bisa tetap eksis. Ketika Allah menarik kasih-Nya, ya ciptaan itu hilang keberadaannya, eksistensinya. Ketika Allah menarik kasih-Nya dari seorang manusia, nafasnya berhenti. Udah, ini kasih Allah yang menopang kehidupan. Ini kasih yang umum. Semua yang ada di sini itu ditopang oleh kasih Allah yang umum ini. Nah, yang berbeda adalah untuk umat pilihan, untuk orang-orang tertentu, Allah memberikan kasih yang lain. Selain kasih umum ini, Allah juga memberikan kasih yang spesial, saving love, kasih yang menyelamatkan. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Ia memberikan kasih yang khusus, itu hanya kepada umat pilihan. Kita lihat dari Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, hanya bagi jemaat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, ini adalah kasih yang menyelamatkan. Saving grace. Ini diberikan hanya untuk umat pilihan. Kalau dalam Efesus tadi dikatakan hanya untuk umatnya, hanya untuk gereja. Nah, ini menarik. Kalau kita mengatakan kasih, kita kan selalu mengatakan orang yang mengasihi antara suami dan istri, kasihnya suami kepada istri, itu kan berbeda dengan kasihnya suami itu kepada, ya minggu lalu Vicar Peter sempat mengatakan, kasih dia kepada pemudi di tempat ini, itu kan berbeda dengan kasih dia kepada istrinya, Melin. Kasih saya kepada calon istri saya, Dinda, ya jelas berbeda lah dengan kasih saya kepada jemaat di sini semua. Meskipun saya juga mengatakan, iya saya mengasihi semua jemaat, tapi berbeda dengan kasih kepada istri. Nah, kalau nggak ada bedanya, ya itu berarti bukan kasih. Ya saya ambil contoh, waktu saya kuliah, biasanya anak-anak kuliah itu kan ada pendekatan-pendekatan gitu kan. Nah ini biasanya seru, ada kode-kodean, yang satu tahu kodenya atau enggak,
ya itu bisa menentukan berhasil atau enggak. Ceritanya, saya tuh punya kakak senior, dia tuh sampai hari ini juga masih single, padahal usianya terlampau mungkin 10 tahun lebih tua dari saya. Yaitu kakak senior yang baik lah, dia yang memperkenalkan saya juga dengan doktrin reform dan segala macam, tapi dia masih single sampai hari ini. Begitu saya tanya, kenapa sih kok masih single? Padahal dia tuh di kampus di Petra, itu termasuk kakak senior yang berkarisma, yang disukai oleh banyak orang, termasuk para mahasiswi cewek itu seneng untuk dekat-dekat sama dia, untuk sharing, untuk curhat. Tapi orangnya baik, orangnya memang sangat baik. Karena orangnya sangat baik, waktu saya tanya, kok kan baik, kenapa nggak sampai hari ini kok belum nikah, kok belum punya pacar? Dia bilang, sudah coba mendekati wanita beberapa kali. Dia mendekati wanita berkali-kali, tapi setiap kali dia deketin wanita, lagi proses deketin wanita, tiba-tiba cewek yang dideketin itu jadian dengan cowok yang lain. Nah, suatu saat dia tanya lah sama salah satu cewek yang sudah jadian sama cowok yang lain. Tanya, kamu kok jadian sama dia? Padahal kan aku juga deketin kamu. Ceweknya tuh bilang, emang kamu deketin aku? Kok apa bedanya sama, aku nggak ngelihat ada perbedaan perlakuan antara apa yang kamu lakukan kepadaku dan kepada cewek-cewek yang lain. Ya ini orangnya memang baik. Jadi dikatakan, dia merasa kok nggak ada kasih yang istimewa, kok nggak ada kasih yang lain dibanding dengan kasihnya terhadap ya anak-anak didiknya dia, cewek-cewek yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita mengatakan kasih, tapi nggak ada bedanya, ya itu berarti bukan kasih. Itu ya nggak ada kasih dong, nggak ada kasih yang spesial. Itu sama aja, semua ya perlakuan baik. Nah, ketika Tuhan mengatakan mengasihi umatnya, ketika Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah kasih, tentu ada perlakuan yang beda terhadap sebagian orang dibanding sebagian orang yang lain. Kalau nggak ada bedanya, ya itu cuman Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang menunjukkan kasih yang khusus kepada sebagian orang. Nah, inilah yang disebut dengan kasih yang menyelamatkan, kasih yang spesial. Tidak berhenti sampai pemeliharaan kepada manusia, kepada umatnya. Nggak berhenti sampai kepada karena Tuhan itu baik, maka aku akan diberikan berkat. Berkat dalam artian materi, maka aku akan diberikan kehidupan, maka aku tidak akan sakit. Kalau cuma mengharapkan sampai sana, itu sebenarnya cuma mengharapkan ya ini Tuhan yang baik, yang memang dia juga akan memberikan itu kepada bahkan non umat Tuhan pun. Tuhan juga kasih kehidupan loh, Tuhan juga kasih makan loh, Tuhan juga kasih kesehatan loh. Kalau cuma mengharapkan itu, berarti kita mengharapkan ya cuman sampai sebatas ini. Nah, tetapi Tuhan yang kasih, Tuhan yang mengasihi kita, itu mengasihi seperti seorang mempelai pria yang mengasihi mempelai wanitanya. Kasih yang khusus, kasih yang berbeda. Bedanya di mana? Tentu saja, bedanya adalah Tuhan itu mau turun ke dunia, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa dari kekasihnya. Nah, ini tidak bisa untuk semua orang. Memang benar-benar hanya untuk kekasihnya saja. Hanya untuk mempelai wanitanya saja. Ada cinta yang berbeda, ada kasih yang berbeda, ada tindakan yang berbeda yang ditunjukkan Tuhan kepada sebagian umatnya. Nah, karena itu, kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih yang khusus ini, itu kasih yang membawa umat pilihan ke dalam hidup kekal. Ini yang lebih daripada sekedar pemeliharaan tadi. Ini berbeda dengan kasih dalam anugerah umum. Kasih yang dinyatakan kepada seluruh ciptaan. Hanya kepada gereja, hanya kepada umat Tuhan saja. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang membawa umat untuk naik ke surga, kasih yang membawa umat untuk ditebus dosanya. Itu hanya untuk gereja, hanya untuk umat Tuhan saja. Nah, karenanya di sini kita bisa masuk secara lebih mendalam. Ada perbedaan kasih antara kasih yang general dan kasih yang menyelamatkan. Bentuk nyatanya adalah kematian Kristus di atas kayu salib sebagai bentuk dari kasih itu. Tadi kita sudah bedakan antara kasih yang umum dan kasih yang khusus. Dan kita sekarang melihat kematian Kristus itu bukan masuk di sini, tapi masuknya di sini.
Maka kita tidak bisa mengatakan Kristus mati itu untuk semua orang. Kristus mati itu hanya untuk orang-orang yang dikasih oleh Kristus. Hanya untuk orang-orang yang dikasih oleh Allah saja. Bukan untuk semua orang. Bukan untuk seluruh dunia. Memang kalau kita mengatakan kemenangan Kristus di atas kayu salib, itu adalah kemenangan yang universal. Kemenangan yang menyeluruh terhadap seluruh ciptaan. Kemenangan atas dosa. Di mana dosa sudah benar-benar takluk, benar-benar kalah oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi kemenangan ini itu bukan berarti semua orang itu ditebus oleh Kristus. Kemenangan ini maksudnya dosa sudah tidak lagi berkuasa atas umat pilihan, atas umat tertentu. Dan kemudian umat tertentu, umat pilihan, kita yang telah ditebus, itu kan masuk dalam dunia, berkarya dalam dunia. Kristus menebus dunia itu melalui umat Tuhan, melalui kita yang masuk dalam pekerjaan kita, melalui kita yang berkarya, bersahabat, bermasyarakat. Di situ nampak kemenangan Kristus, tetap melalui umat pilihan. Dampaknya kemenangan Kristus itu juga kepada seluruh ciptaan, tetapi melalui umat pilihan. Nah ini maksudnya, kemenangan yang universal, tetapi melalui umat pilihan. Penebusan Kristus itu tidak universal. Penebusan Kristus terbatas kepada umat pilihan. Maka dari itu, ketika kita mengekspresikan penebusan Kristus dengan kata-kata semacam ketaatan, penebusan dosa, pemuasan terhadap murka Allah, perdamaian, rekonsiliasi, itu tidak untuk semua orang, tidak untuk semua manusia, tetapi hanya kepada umat pilihan saja. Nah, di sini kita baru melihat Kristus yang mati di atas kayu salib. Ini kan untuk menebus. Tentu konsep penebusan ini juga kita tidak asing. Kita sudah tahu ini akarnya dari PL, ada korban, ya korban kadang bisa domba, anak domba yang tak bercacat, kadang ada kambing, kadang ada anak lembu, kadang kalau miskin itu merpati, itu kan semua korban yang memang ada Day of Atonement, hari penebusan. Waktu yang dilakukan oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama. Tetapi itu semua kan cuma simbol. Itu memang digunakan untuk bangsa Israel yang berdosa, itu butuh dalam waktu-waktu tertentu, hari raya tertentu, mereka mempersembahkan korban ini untuk penebusan dosa. Imamnya sendiri yang menerima, manusia yang menerima persembahan dari umat, itu juga perlu penebusan dosa, kemudian baru dia menerima binatang-binatang ini dari umat, untuk dia ya dengan upacara-upacaranya, dosanya umat itu ditebus, tetapi kemudian itu kan dosa yang cuman yang manusia berdosa, yang menebus binatang, nggak seimbang kan. Jadi tiap tahun harus dilakukan berkali-kali penebusan ini. Nah, ini penebusan yang tidak sempurna. Maka dari itu, karena yang berdosa itu manusia, yang harus menebus harusnya juga manusia. Kalau binatang yang nebus itu tidak sempurna, nggak bisa. Jadi tiap tahun harus diulang-ulang terus. Dan kemudian manusia yang berdosa itu yang menebus harus manusia, juga simbol dari domba, kambing, terus merpati dan segala macam yang harus dipersembahkan itu kan yang tidak bercacat, yang nggak ada lukanya, yang nggak ada tulangnya yang patah, yang nggak ada, ya nggak buisu, nggak tuli, nggak buta segala macam, pokoknya sempurna, nggak bercacat. Nah ini juga menyimbolkan kalau ya harus yang sempurna yang menebus ketidaksempurnaan, harus yang tidak berdosa yang menebus yang berdosa. Nah, karena itu harus manusia tidak berdosa untuk menebus manusia berdosa. Dan selain itu juga ada syarat yang ketiga, penebusan. Kalau bangsa Israel
itu kan memberikan, ya mereka satu orang atau satu keluarga itu membawa satu domba untuk penebusan satu keluarga itu. Atau satu orang membawa satu merpati atau satu domba untuk penebusan satu orang itu. Jadi satu binatang untuk satu keluarga atau satu orang. Nah, sedangkan kita itu kan butuh, ya umat Tuhan itu kan meskipun dikatakan terbatas, nggak banyak, bukan semuanya, ya kita bisa bilang kalau dibanding dengan semua orang di dunia, umat pilihan itu tidak banyak. Tetapi kalau kita lihat umat pilihannya aja, kalau kita menghitung dari gereja mula-mula, bahkan dari zamannya Adam sampai Abraham, sampai Tuhan Yesus, sampai reformasi dan segala macam, itu kan gereja juga jumlahnya jutaan orang kan. Umat Tuhan juga banyak. Nah, bagaimana kalau kita masih mengikuti pola yang ini, satu korban, satu binatang untuk satu orang, maka kita juga membutuhkan sebenarnya jutaan binatang. Sampai hari ini pun juga kita kalau mau penebusan harus bawa satu keluarga, satu binatang. Tetapi di sini ada satu syarat yang lain. Kalau kita melihat, oke lah, binatang ini nilainya lebih rendah daripada manusia, maka harus berkali-kali. Sudah tiap tahun bawa satu, berkali-kali lagi. Nah, untuk bisa menebus secara total, ya manusia yang tidak berdosa. Tetapi itu kan juga membutuhkan ya satu manusia menebus satu manusia. Terus gimana caranya supaya bisa satu, tapi untuk banyak? Nah, itu kan masalah kualitas. Kualitasnya binatang dibanding dengan kualitasnya manusia, binatang lebih rendah, manusia sama manusia seimbang. Tetapi untuk bisa lebih banyak, untuk satu kurban itu bisa untuk semuanya, dan lagi satu kurban ini itu bukan menjadi kurban yang berhenti sampai di sana saja, tetapi menjadi kurban yang kekal, yang melampaui waktu, melampaui jumlah, melampaui tempat. Itu tentu butuh kurban itu harus bukan cuma manusia, tetapi Tuhan. Nah, inilah kenapa Tuhan harus jadi manusia. Kenapa Kristus harus jadi manusia, harus jadi pendamai. Pendamai yang sempurna. Harus manusia yang tidak berdosa. Dari sini kita belajar poin yang lain. Manusia yang tidak berdosa itu berarti ya manusia sempurna. Dia sempurna. Yang berarti ini mensyaratkan untuk sang penebus itu harus taat secara aktif, menjalankan 10 perintah Allah dengan sempurna. Sempurna. Dia harus tidak ada celahnya sama sekali dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan 10 perintah Allah. Harus taat secara aktif. Seumur hidupnya tidak cacat sama sekali dalam menjalankan 10 perintah Allah. Dan kemudian yang kedua, ya tentu saja dia harus bisa memuaskan. Kalau ini semua korban sudah digenapi, itu akan memuaskan murka Allah. Maka korban ini juga harus taat secara, ya ini bahasa teologi, taat secara pasif, tapi bukan dalam artian Tuhan Yesus harus diam saja, kemudian dia taat. Taat secara pasif ini maksudnya dia taat kepada Allah, Bapa, untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa. Menanggung dosa manusia. Nah, jadi dari penebusannya kita bisa belajar ini. Penebusan itu harus manusia yang tidak berdosa, yang menebus sama manusia. Kemudian harus Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dan setelahnya karena ini Tuhan yang menjadi manusia, kemudian dia mati untuk menebus dosa manusia. Pada hari yang ketiga, dia bisa bangkit. Dan bangkit dia 40 hari kemudian naik ke surga.
membawa kurban persembahan itu yang sempurna di hadapan Bapa secara langsung. Sekali untuk, ya Kristus sudah ada di sebelah Bapa, sudah di hadapan Bapa untuk selamanya, maka setiap kali umat Tuhan yang datang minta pengampunan dosa, minta penebusan melalui Kristus, Bapa langsung melihat Kristus, melihat kurban yang sempurna itu, melihat kurban yang tidak ada cacat celanya itu. Dan kita yang datang, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, langsung kita beroleh pengampunan berdasarkan kurban yang sempurna tadi ini. Makanya, sekali selamanya tidak perlu berulang-ulang dan tidak perlu bawa lagi binatang-binatang yang tidak sempurna ini. Nah itu, penebusan Kristus sampai di sini, penebusan Kristus sempurna sekali untuk selamanya. Tetapi, bukan berarti penebusan yang sempurna ini, kembali lagi, itu bukan berarti untuk semua orang. Itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, kalau kita nanti di bulan November, kita akan membahas mengenai gereja. Ketika membahas gereja, itu kan ada terminologi khusus yang digunakan mengenai gereja. Tadi kita sempat membahas mengenai mempelai wanita. Kemudian ada tubuh Kristus, domba-domba Allah, pohon anggur dengan gereja itu sebagai ranting-rantingnya. Di antara semua terminologi itu, selalu ada satu ciri khas, yaitu kepunyaan, kepemilikan. Mempelai wanita dimiliki oleh mempelai pria. Kemudian tubuh dipimpin oleh kepala. Domba-domba dimiliki oleh yang mempunyai domba. Dan di antara itu semua, berarti kan kalau ngomong mempelai wanita, berarti ada wanita-wanita yang lain yang bukan mempelainya. Ada orang yang lain yang bukan mempelainya, tetapi yang dipilih, yang dikasihi hanya mempelainya. Ketika mengatakan pohon anggur, ya berarti ada pohon yang lain, ada pohon yang tidak berbuah, ada pohon ara dan segala macam. Tapi yang dijadikan, berbuah itu yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Domba-domba juga begitu, domba-domba milik Allah, ada yang bukan domba milik Allah. Selalu ada kepemilikan. Nah ini menunjukkan bahwa ya Kristus itu memang mati dengan penebusan yang sempurna. Itu hanya untuk miliknya saja, bukan untuk semuanya. Nah karena itu, di sini kita bisa diskusi. Hari ini kan ada istilah Kristus mati untuk kamu. Itu tepat atau enggak? Pilihan yang kedua, lebih tepat mana? Kristus mati untuk kamu atau Kristus mati untuk orang berdosa? Kristus mati untuk orang berdosa. Nah, hari ini ada orang-orang yang tidak menerima pandangan limited atonement ini, penebusan yang terbatas. Itu orang-orang yang disebut dengan orang universalis. Pandangan universalis yang mengatakan penebusan Kristus itu untuk semua orang. Nah, ya ini akarnya memang bisa dilacak dari banyak hal lah. Tapi karena kita bahasnya hari ini tulip, setidaknya kita bisa lihat dari seorang yang bernama Jacobus Arminius. Jadi ini agak historis sedikit. Jacobus Arminius ini adalah sebenarnya dia adalah murid Calvinis yang ada di Belanda. Dia lahir itu tahun 1560, ya dia berkarya tahun 1500-an sampai 1600-an lah. Kemudian dia mengajarkan 5 pandangan yang sebenarnya lawan dari tulip ini. Salah satunya ya penebusan Kristus itu untuk semua orang. Nah bagi orang-orang yang penganut Calvinis yang benar, yang benar-benar mempelajari John Calvin, itu tahu kalau pandangannya Jacobus Arminius ini aneh, salah. Maka di situ di Belanda waktu itu ada 2 kelompok besar, orang-orang yang mengikuti Jacobus Arminius dan orang-orang yang berusaha untuk membela ajaran Calvin yang benar. Maka dari itu akhirnya dibuat suatu pertemuan di Dordrecht ya di daerah Belanda lah. Tahun 1618 sampai 1619. Ada pertemuan di Dordrecht yang membahas perlawanan terhadap Jacobus Arminius. Nah itu intinya disimpulkan tulip ini. Jadi kalau kita ngomong tulip itu adalah
kesimpulan dari bukunya John Calvin nggak semudah itu bilangnya. Itu tetap ada turunannya, tetap dari Canon of Dort. Ya, saya juga waktu awal-awal belajar John Calvin kan saya begitu senang, begitu bersemangat. Sampai saya sebelum masuk STT itu beli bukunya dulu, beli buku Institute of Christian Religion. Kemudian di sana, dengan bodohnya, dengan lugunya, saya benar-benar cari tulip. Mana ya tulip? Mana ya tulip? Sampai saya cari, total depravity mana ya? Mana ya Calvin bahas total depravity? Dari 5 buku yang jadi 2 tebal-tebal itu, saya cari-cari kok nggak ada ya. Begitu masuk di STT baru saya tahu, oh ya memang ternyata nggak ada. Memang ini tidak dari John Calvin langsung, tapi ini kesimpulan dari Synod of Dort. Jadi ya, kita yang belajar John Calvin jangan selugu itulah. Nanti kalau ngomong John Calvin itu apa? Tulip. Enggak juga. Tulip itu apa? Ya tulip itu adalah ajarannya John Calvin. Ya enggak semudah itu. Memang ajarannya John Calvin cuman ada turunan-turunannya masih. Ini hasil dari Synod of Dordrecht. Nah, balik lagi. Jacobus Arminius ini termasuk orang universalis. Dia mengatakan keselamatan yang Kristus berikan, penebusan yang Kristus berikan itu untuk semua orang. Hanya orang yang mendengar Injil itu terserah dia responnya bagaimana. Mau menerima Injil itu, mau percaya atau enggak, itu terserah dia. Itu pilihan dia. Nah, ini bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kalau mengatakan terserah dia, benar-benar berdasarkan pilihan bebas dia, maka dia memilih untuk percaya Kristus dan dia diselamatkan. Tetapi kalau dia merasa, enggak lah, aku enggak butuh Kristus, aku bisa menyelamatkan diri sendiri. Berdasarkan kehendak bebas dia, yang katanya netral, yang katanya bisa sebanding untuk ya dia memilih terima Kristus atau tidak, maka dia memutuskan untuk tidak menerima Kristus, ya udah. Jadi kita diselamatkan, itu berdasarkan pilihan saya. Dan kemudian nanti di tengah jalan, kalau ternyata saya merasa kok nggak cocok ya keselamatan dalam Kristus, mundur aja lah. Itu juga berdasarkan pemilihan saya. Nah, karenanya Jacobus Arminius itu mengatakan, ya udah keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Kristus mati untuk semua orang. Tetapi ya nanti terserah lah orang itu mau pilih Kristus atau enggak. Nah, ini berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau balik lagi ke statement tadi, ketika dia mengatakan Kristus mati untuk kamu, ini lebih mirip kepada apa yang Jacobus Arminius katakan. Jadi kita kalau penginjilan itu juga mesti agak hati-hati. Kristus mati untuk kamu, iya, tapi bukan untuk kamu dalam artian ya kita mesti lihat belakangnya. Kalau Alkitab itu lebih jelas mengatakan Kristus mati untuk orang berdosa. Kamu orang berdosa atau tidak? Bukan sekedar untuk kamu, tetapi untuk orang berdosa. Ketika dikatakan Kristus mati untuk kamu aja, tapi tidak mengatakan untuk orang berdosa, biasanya ya kita bisa menerima Kristus, tapi kita nggak perlu insaf dosanya dong. Ya udah saya percaya mulutnya aja percaya Kristus, tapi hatinya nggak mau insaf dari dosa. Tetapi untuk bisa benar-benar menerima Kristus, itu adalah ya kita harus insaf dari dosa. Kita harus ada tahap-tahapnya dulu, lahir baru dan segala macam. Coba kita buka buktinya dari Alkitab, salah satunya 1 Petrus 3 ayat 18 dan Roma 3 ayat 22 sampai 24. 1 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita, bukan sekedar untuk kamu, untuk semua orang. Kita buka Roma 3 ayat 22 sampai 24. Roma 3 ayat 22, saya baca 22, Bapak Ibu sekalian 23, saya 24 lagi. Yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan.
Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud di sini, ya di Lukas 5 juga mengatakan Kristus datang untuk orang yang berdosa. Untuk orang yang berdosa, maksudnya di sini Kristus itu menebus untuk orang yang sadar keberadaan dirinya berdosa. Nah, untuk orang itu bisa sadar keberadaan dirinya berdosa, itu kan tentu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada effectual calling, ada panggilan yang efektif dari Roh Kudus yang membangkitkan orang yang mati. Jadi dia bisa meresponi firman Tuhan sebagai orang yang hidup. Nah, untuk bisa dapat anugerah itu, untuk orang bisa sadar dirinya berdosa, paling gampang sadar dirinya berdosa, itu tidak semua orang. Gampangnya lah, hari ini kalau kita ketemu sama orang-orang di barat misalnya, orang-orang LGBTQ, sudah berapa kali didebat, sudah berapa kali ditegur kalau melakukan homoseks itu dosa, kalau ganti kelamin itu dosa. Kemudian juga mungkin kita ketemu sama beberapa orang juga, kita tegur berkali-kali, apa yang kamu lakukan itu dosa. Tapi dia tidak merasa, dia selalu merasa, enggak kok, fine-fine aja, semuanya baik-baik saja. Kamu aja yang terlalu homofobia, kamu aja yang terlalu nggak mengikuti tren kekinian. Tapi saya baik-baik saja, saya oke-oke saja. Ada orang-orang yang seperti itu. Sebaliknya, ada orang yang begitu peka, ada orang yang begitu merasa diri hancur ketika dia melakukan tindakan yang salah, ketika dia merasa kok hidupku tidak bisa berarti, tidak bisa menyenangkan Tuhan. Dia langsung kemudian kita datang, kadang cuman mendoakan, kadang cuman sekedar ngomong, ya Tuhan mengasihi kamu. Dia tiba-tiba langsung pengen tahu, Tuhan yang mana, Tuhan siapa. Itu kan bisa ada dua respon yang sangat berbeda. Itu bukan kerja kita, itu adalah kerja Roh Kudus. Dan dari sini kita juga bisa lihat, ini bukan usaha manusia, bukan semua manusia yang bisa menikmati respon yang seperti itu. Ini adalah pemberian Bapa kepada Kristus. Kita buka Yohanes 7, Yohanes 17 ayat 6 sampai 7. Yohanes 17 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, yang Bapa berikan kepada Yesus dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Ku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Jadi orang-orang yang bisa mengaku dosa, orang-orang yang bisa menyadari dosanya, mendengar firman Tuhan, dan kemudian bisa meresponi dengan insyaf akan dosanya, itu hanya orang-orang yang diberikan Bapa kepada Kristus. Ketika kita memberitakan firman Tuhan mengenai Kristus yang menebus dosa, orang-orang yang non-umat pilihan itu akan menghina, akan merasa, itu berita lama, itu berita kuno, saya tidak berdosa, saya tidak butuh. Tetapi orang-orang yang memang diberikan Bapa kepada Kristus, ketika mendengar berita Kristus yang menebus dosa, Kristus yang berekonsiliasi, yang mendamaikan manusia dengan Tuhan melalui korban di atas kayu salib, itu akan langsung insaf. Dia akan langsung merasa, iya, keberadaanku berdosa, aku butuh juru selamat ini. Aku butuh penebusan ini. Itu hanya orang-orang yang Bapa beri kepada Kristus. Dan untuk bisa menikmati karya itu, bisa meresponi panggilan itu, bisa meresponi datang kepada Kristus, itu adalah pimpinan Roh Kudus yang memanggil secara efektif. Balik lagi, kita Reform juga percaya Roh Kudus itu juga menopang semua ciptaan. Tetapi untuk membawa umat Tuhan datang kepada Kristus, itu hanya untuk umat pilihan. Hanya untuk orang-orang yang Bapa beri kepada Kristus. Inilah yang disebut dengan penebusan yang terbatas. Tidak semua orang bisa menikmati. Balik lagi, kalau kita datang ke gereja, cuma meminta berkat secara jasmani, itu semua orang bisa nikmatin di sini. Tetapi kalau kita ke gereja untuk berjumpa dengan Kristus, untuk menikmati pengudusan dari Kristus, itu kita sedang menikmati sebagai umat pilihan, anugerah sebagai umat pilihan. Bagaimana ketika kita ke gereja, apa yang kita cari? Sekedar materi, berkat materi,
atau kita cari berjumpaan dengan Kristus. Kalau kita mencari berjumpaan dengan Kristus, ya kita umat pilihan, kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan ya mengenai umat pilihan dan non umat pilihan, biasanya ya kalau baru pertama kali dengar atau mungkin sampai hari ini pun mungkin juga kita merasa ragu, merasa aku ini umat pilihan bukannya? Kok nggak ada tanda-tandanya ya? Kira-kira aku ke gereja ini sebenarnya umat pilihan atau tidak? Toh aku ada waktunya ke gereja memang lagi butuh, lagi mengalami kekeringan, lagi butuh berkat jasmani dan segala macam, memang berdoa. Ada waktunya kayak gitu, jangan-jangan aku bukan umat pilihan. Nah yang menarik, John Calvin itu juga di Institut, itu mengatakan ketika seorang berdosa, itu bahkan mempertanyakan dirinya, dia berdosa, dia umat pilihan atau tidak. Dan mempertanyakan itu di gereja, mempertanyakan itu di umat Tuhan. Itu justru adalah bukti kalau dia umat pilihan. Yang bukan umat pilihan, yang tidak menikmati penebusan Kristus, itu sama sekali tidak tertarik untuk mempertanyakan itu. Nggak ada dalam benaknya bahkan pertanyaan itu. Ketika kita mempertanyakan diri kita, sudah ditebus atau tidak, diri kita ini umat pilihan, kalau sudah ditebus atau tidak, setidaknya kita tahulah, kita yang percaya Yesus Kristus sudah ditebus. Tapi kadang kan kita masih ada keraguan, ketika iman kita lagi lemah, saya ini umat pilihan bukannya? Saya ke gereja selama ini, sebenarnya cuma sebagai sekedar datang atau memang saya berjumpa dengan Kristus. Kadang juga rasanya kering di gereja. Sebenarnya saya umat pilihan atau tidak? Ketika terbesit pertanyaan itu aja di gereja dan kita mendiskusikannya, kita sharing kepada rekan-rekan di gereja, itu sudah bukti kalau kita umat pilihan. Kalau yang non umat pilihan datang ke gereja aja enggak, tanya aja enggak, merasa diri sebagai umat pilihan atau tidak aja enggak. Ke gereja iya cuman sekedar minta berkat jasmani dari Tuhan. Cuman sekedar ya Tuhan kan baik, ya kasih aku kekayaan dong, kasih aku kesehatan dong. Tidak mempertanyakan aku umat pilihan atau enggak. Ya itu sudah bukti ya. Kalau sampai enggak tanya, ada kemungkinan, ya enggak pasti sih, kita enggak bisa ngejudge. Ada kemungkinan, mungkin memang bukan umat pilihan. Nah, itu untuk kita. Kemudian juga untuk kalau kita berjumpa dengan orang-orang, kita kan memang tidak bisa menghakimi semua orang. Kita tidak boleh menghakimi seorang pun. Tapi kadang kita juga terjebak dalam posisi di mana kita merasa ya kita yang melayani ketika berjumpa dengan orang yang non-Kristen, orang yang mungkin sudah bahkan dari Kristen mungkin pindah ke agama lain. Di persekutuan doa Rabu kemarin sempat sharing perjumpaan dengan orang yang dulu Kristen kemudian pindah ke agama lain. Kemudian kita merasa, oh saya kok kurang ya dalam menyampaikan firman Tuhan. Kok saya harusnya tadi mengucapkan ini, harusnya mengucapkan itu. Satu sisi juga kita bisa dengan berpegang pada ajaran ini. Mungkin ada waktunya memang Tuhan bungkam mulut kita. Ada waktunya memang Tuhan tidak mau untuk kita memberikan berkat, memberikan permata, berlian kepada orang yang tidak layak. Ya nggak apa-apa. Dan di sisi yang lain, kita juga harus siap sedia kan memberitakan firman Tuhan. Mungkin orang yang kita ketemu itu orang yang sangar sekali, orang yang mungkin badannya besar, brewokan dan segala macam yang kita anggap mungkin orang ini nggak layak untuk terima firman. Tapi ternyata waktu kita sekedar bicara, sekedar ngomong, ya Tuhan itu baik, tiba-tiba ada respon yang menarik. Atau sekedar kita mendoakan dia, tiba-tiba ada pertobatan, tiba-tiba dia datang ke gereja. Itu juga menunjukkan kalau ya ini anugerah Tuhan juga. Untuk kita bisa, untuk Tuhan mempertobatkan orang. Itu kadang bisa pakai cara yang begitu sederhana. Seperti misalnya orang-orang Niniwe. Itu kan dengar firman dari Yunus, itu cuma sekedar bertobatlah 40 hari lagi, bentar lagi Tuhan akan membinasakan, menunggang balikan kota ini. Udah sekedar gitu aja lewat. Kemudian seluruh orang itu bertobat. Ya kita nggak ngomong orang Niniwe itu umat pilihan atau non umat pilihan, tapi dari sini kita bisa lihat. Kalau memang umat pilihan, kita dengan cara yang paling sederhana, cuma sekedar ngomong Tuhan itu baik, itu bisa loh mempertobatkan orang. Tetapi kalau kita berdasarkan, karena kita tidak terlalu berpegang pada ajaran ini, kita berpegang pada merit, pada perbuatan baik, kita juga menganggap orang bertobat, itu berdasarkan perbuatan baik. Kalau kita ngomong saya bertobat berdasarkan perbuatan baik kita, mungkin kita sudah tolak itu dengan mudah. Tapi kadang kita bisa terjebak.
orang bertobat itu berdasarkan perbuatan baikku. Itu juga salah. Ketika kita menginjili, memang kita harus berbuat baik. Memang kita harus menjadi teladan. Memang kita harus menunjukkan Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dia bertobat, itu bukan karena perbuatan baikku yang menginjili. Tetapi juga karena pilihan Tuhan. Karena ya memang dari sejak kekal, Bapa sudah pilih orang itu dan memberikan kepada Kristus. Jadi kita nggak bisa terlalu, ya kita yang menginjilan, nggak bisa terlalu berpegang pada diri kita sendiri. Perbuatan baik kita itu tidak menentukan keselamatan. Keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Tetap yang menentukan keselamatan itu Kristus, berdasarkan pemilihan Bapa kepada orang-orang tertentu. Ya bukan berarti kita anti perbuatan baik, tetap perbuatan baik adalah buah dari keselamatan kita. Tapi tidak menentukan. Jadi di sini kita bisa melihat doktrin penebusan terbatas ini adalah anugerah, bukan tujuan. Kita tidak mencari penebusan melalui perbuatan baik, tetapi kita menikmati itu sebagai anugerah. Kalau kita bisa percaya Kristus yang menebus saya yang beroleh anugerah yang lebih istimewa daripada orang-orang yang lain, itu adalah benar-benar anugerah. Seperti lagu nyanyian tadi, Why Have You Chosen Me? Kita pun juga kalau lihat diri kita, ya siapa kita? Tapi Tuhan pilih kita. Itu benar-benar anugerah. Mungkin kita melihat diri kita penuh dengan dosa, penuh dengan kegagalan, yang mungkin orang-orang di sekitar kita aja merasa malu, merasa menertawakan kita, atau bahkan membuang kita. Tetapi ternyata enggak, Tuhan memilih kita berdasarkan anugerahnya. Maka kita cuma bisa nyanyi ya, Why Have You Chosen Me? Ketika nanti kita berjumpa dengan Kristus di surga, kita juga cuma bisa ngomong, Why have you chosen me? Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena benar-benar anugerah. Yang itu misterius. Kita sendiri juga, kalau menyelidiki diri kita, pasti baik-baiknya kita. Tapi ya, itulah anugerah Tuhan. Maka kita yang sudah menikmati anugerah ini, bukan berarti karena kita berpegang pada penebusan yang terbatas, maka kita tidak memberitakan firman. Justru karena penebusan yang terbatas ini, kita yang sudah menikmati anugerah yang lebih daripada orang-orang yang lain, ya kita membagikan anugerah ini kepada sebanyak mungkin orang, kepada semua orang. Yang kita tidak tahu itu umat pilihan atau tidak. Sampai akhir hidup orang itu, kita nggak tahu itu umat pilihan atau tidak. Tugas kita hanya taat pada Kristus yang telah menebus kita, yang menyuruh kita untuk pergi jadikan segala bangsa muridku. Ya udah kita taat, kita beritakan Injil, kita beritakan firman Tuhan. Perkara dia nanti jadi umat yang percaya Kristus atau tidak, itu kan balik lagi, itu bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan berdasarkan kemampuan saya untuk menginjili, tapi berdasarkan pilihan Tuhan tadi. Maka kita yang sudah menikmati anugerah yang terbatas ini, anugerah yang begitu istimewa, ya kita juga sudah menikmati secara teologi melalui ketaatan aktifnya Kristus dan ketaatan pasifnya Kristus. Dosa kita sudah ditebus dan kita sudah diberikan kebenarannya. Jaminan untuk masuk surga itu pasti, jaminan untuk berada di sisi Kristus itu pasti. Maka kita juga menikmati selama masih hidup di dunia ini, selama dari waktu sekarang sampai waktu yang kita berjumpa dengan Kristus itu, ya kita beritakan anugerah ini, beritakan kabar pendamaian ini kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi sampai di sini, limited atonement, kita mungkin kalau ada tanya jawab, diskusi, kita bisa diskusi. Saya tutup dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Kau yang begitu mengasihi kami, dari sejak kekekalan Kau telah pilih kami, Kau yang telah tetapkan kami, untuk kami datang kepada Kristus, Kau yang berikan kami kepada Kristus, sehingga kami dapat meresponi panggilan Injil. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang begitu limpah, anugerah yang begitu khusus ini. Maka biarlah kami
terus bersyukur kepada Engkau, dan kami mengerjakan firman-Mu, mengerjakan apa yang menjadi tugas kami selama kami berjumpa dengan Engkau nanti. Kami serahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada diskusi? Pertanyaan? Ya, Bu Vera. Kira-kira gereja-gereja yang menganut doktrin ini selain gereja Reform gitu ya, Oh. apakah ada gereja-gereja lain yang menganut doktrin ini, ataukah sinode-sinode lain itu ya beda gitu dengan doktrin ini? Oke, terima kasih Bu Vera. Ya, secara saya nggak bisa ngomong sinodenya, nyebut mereknya ya. Lihat ajarannya aja. Yang percaya dengan ya bapak-bapak reformasi itulah yang terpengaruh oleh Martin Luther, John Calvin, Zwingli. Jadi ya gereja-gereja itu berpegang pada ajaran ini. Tapi secara khusus memang John Calvin, Reform. Martin Luther kan juga ada tetap ada orang yang dipilih secara aktif, double pemilihan, itu ada. Mereka juga percaya itu. Tuhan pilih sebagian orang dan Tuhan juga tidak pilih sebagian orang, itu ada. Bukan cuman Calvin, Lutheran juga percaya, Zwinglian juga. Itu. Kalau yang sebaliknya ya Armenian. Armenian bukan Armenian negara ya, bukan orang-orang Armenian negara Armenian, tapi orang-orang yang mengikuti ajaran Jacobus Arminius. Itu. Ya bisa ditelusurin lah kalau gereja di Indonesia denominasi mana aja, yang Lutheran, Calvinis, Zwinglian. Ada lagi? Terima kasih Vera. Ya Bu Muy. Itu saya mau tanya mengenai baptisan ya, gitu ya. Maksudnya kalau kan ada perintah pergilah ke seluruh Pergi jadikan segala bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Nah, saya mau tanya kalau umat pilihan itu, apakah itu pasti yang sudah dibaptis gitu? Karena ada juga saya dengar, maksudnya di media sosial itu kok suatu keharusan dibaptis gitu, atau kan banyak juga orang yang dibaptis, atau maksudnya kalau umat pilihan sudah jelas dibaptis, yang dibaptis belum tentu umat pilihan, atau begitu, saya nggak ngerti. Ya, contoh yang paling jelas penjahat di sebelah Tuhan Yesus, itu belum dibaptis, belum sempat dibaptis, tapi Tuhan sudah bilang ya engkau akan bersamaku di surga. Berarti orang itu nggak dibaptis tapi ternyata umat pilihan. Ya, ada yang non umat pilihan tapi belum sempat dibaptis. Dan sebaliknya juga ada orang yang dibaptis sebenarnya bukan umat pilihan. Karena baptisan ini kan tanda dari iman kan, tanda yang kelihatan dari iman. Jadi kalau dia menyatakan diri sebagai umat percaya, ya tanda yang kelihatannya dibaptis. Menyatakan diri sebagai umat kepada banyak orang bahwa dia adalah orang yang percaya Yesus Kristus, dia dibaptis. Dan di antara banyak baptisan itu kan banyak itunya, banyak ilmunya lah. Jadi ya salah satunya itu tanda. Tapi ada orang yang cuma cari tandanya, padahal dia tidak benar-benar umat percaya. Jadi itu enggak mutlak sih orang dibaptis itu pasti masuk surga, atau orang yang sebaliknya juga enggak. Orang yang tidak dibaptis tidak pasti umat pilihan, itu enggak mutlak. Iya. Terima kasih, gitu aja. Ya, sama-sama. Ya, Pak Andi. Malam Kak Jeko. Konsep limited atonement di PL ya. Oh ya. Itu apakah kita bisa dekati dengan bagaimana Allah memilih bangsa Israel? Betul. Gitu ya. Iya. Jadi konsep itu memang sudah ada, katakan ya, konsep itu sudah ada dari zaman PL. Jadi waktu Allah tentukan Israel jadi umat pilihannya ya. Iya. Nah, kalau begitu ada problem nih. Hari ini kita nggak percaya Israel itu masih bangsa pilihan. Oh, iya. Gimana mengkontekstualisasikan itu ke hari ini? Iya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Iya, jadi kalau yang dari Israel itu memang ada. Tuhan, Alkitab itu mengatakan
Tuhan mengatakan, aku memilih Yakub, aku membenci Esau. Bahkan sejak dari kandungan. Mereka belum berbuat apa-apa, tapi ternyata Tuhan sudah memang tetapkan. Yakub umat pilihan, Esau non umat pilihan. Nah, untuk Israel itu jelas. Memang Israel itu mereka mengaku diri sebagai umat yang dipilih. Umat yang ya memang Tuhan mau menjadikan mereka sebagai umatnya, dan Tuhan menyerahkan, ya mau menjadi Tuhan mereka. Untuk Israel jelas. Tapi setelah zamannya Tuhan Yesus, ternyata yang dimaksud di sini itu kan bangsa Israel mengatakan kami adalah keturunan Abraham, dan yang beroleh pilihan dari Yahweh itu hanyalah keturunan Abraham. Secara fisik mereka mengatakan itu. Tapi di sini di Perjanjian Baru kita bisa lihat Tuhan Yesus kan beberapa kali melawan ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang mengatakan, ya kami orang Abraham, kami keturunan Abraham. Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, itu kan juga menunjukkan kalau ya Abraham pun itu juga dipilih oleh Tuhan yang sebelumnya sudah ada, sebelum Abraham ada. Maka kita yang orang-orang yang bukan keturunan Abraham secara fisik, kita dimasukkan, dicangkokkan ke dalam keturunan Abraham secara rohani, yaitu gereja, dalam Kristus. Maka kita bisa mengatakan, oke lah, secara jasmani saya memang bukan orang Israel yang katanya orang pilihan itu, tetapi secara rohani, melalui Yesus Kristus, saya dicangkokkan masuk dalam keturunan Israel yang rohani itu. Jadi sebenarnya di Perjanjian Lama, itu yang fisik-fisik, itu semua cuma simbol dari pemilihan yang rohani itu. Nah, kita sekarang gereja itu adalah keturunan Abraham yang rohani. Kita adalah umat kepunyaan Allah secara rohani. Sedangkan kalau mau berdebat sama Israel yang sekarang juga, Israel yang sekarang pun juga kalau mereka mau mengatakan diri tetap sebagai umat pilihan, mau membanggakan doktrinnya, mereka juga nggak jaga kekudusan nikah campurnya segala macam, itu cuma tinggal sedikit, entah sedikit sekali atau bahkan mungkin sudah susah untuk dibuktikan kalau mereka tetap nggak nikah campur. Berarti harusnya mereka juga sudah hilang gitu. Ya memang ada sih kalau lihat di internet ada orang-orang yang tetap menjaga nggak nikah campur segala macam, tapi juga susah loh untuk bisa membuktikan itu. Nah jadi ya kita adalah orang-orang yang dicangkokkan, orang-orang yang dari kalau istilahnya pohon anggur tadi, dari anggur yang liar, ranting anggur yang liar, secara rohani kita dicangkokkan, dipotong dari pokok yang bukan Kristus, dicangkokkan, dipotong kemudian dicangkokkan kepada Kristus itu. Jadi kita jadi umat pilihan, ya kita jadi umat tebusan Kristus. Dan itu dari semula sudah Allah tetapkan. Yang di pertemuan minggu lalu Pak Tama sudah jelaskan itu. Itu Pak Andi. Jadi kita lihatnya secara rohani. Kepenuhannya itu bukan secara jasmani aja. Di PL pun tidak semua orang Israel pun juga terpilih ya. Ya. Karena kan ada satu generasi itu habis gitu kan ya. Iya. Hanya sedikit yang hanya generasi baru aja yang baru masuk Kanaan, dan tadi Kak Jeko juga jelaskan zaman Tuhan Yesus juga ada yang ditentang juga gitu ya oleh Tuhan Yesus. Jadi artinya saat mulai Tuhan Yesus ke belakang, maka kita ini sekarang itu adalah ya kayak penggenapannya ya, kayak apa istilahnya? Kalau Israel itu tipenya, kita tuh anti tipenya. Betul. Orang-orang yang dipilih gitu ya. Okay. Thank you. Kedua, ada Arminianisme, ada universalisme. Ya. Arminianisme itu juga sebenarnya ada beberapa gereja yang menganut Arminianisme. Ya. Pertanyaan saya itu, universalisme itu di dalam gereja atau di luar gereja? Oh, biasanya di dalam gereja ada. Juga, ya? Di luar gereja, kalau di luar gereja juga ada. Tapi yang kita lagi bahas secara khusus ya yang di dalam gereja. Ada universalisme. Jakobus Arminius itu kan juga di dalam gereja. Dia itu juga murid STT, murid bisa dibilang ya dia salah satu muridnya John Calvin yang brilian. Pertanyaan saya gini, mereka percaya Tuhan Yesus mati buat semua orang.
Oh ya. Mereka percaya misalnya kalau orang udah terima Tuhan Yesus bukan berarti aman lah, udah dijamin keselamatannya gitu kan, khususnya Arminianisme. Nah sikap kita gimana nih sebagai orang reform terhadap orang-orang yang punya pandangan seperti itu? Maksudnya kita, saya sih punya pandangan, kita nggak langsung bilang, wah kamu bidat nih gitu kan. Ya nggak gitu kan ya, karena memang kita katakan doktrin dasar kita masih sama gitu kan ya. Betul. Cuman doktrin yang kayak itu toh sebenarnya ini pengembangan dari pemikiran Calvin gitu kan, dan pengembangan dari pemikiran si Arminius. Ya. Itu sikap kita seperti apa gitu. Ya, terima kasih Pak Andi. Yang pertama memang ya kita harus pakai ayat Alkitab. Bisa dari Yohanes pasal 17 misalnya yang tadi kita sempat bahas. Ternyata ada orang-orang yang memang Allah Bapa berikan kepada Kristus, ada yang enggak. Ya itu kan sudah ada bukti jelas lah. Salah satunya kalau ya ternyata cuman untuk orang-orang tertentu. Juga di Yohanes 17 itu Tuhan Yesus berdoa hanya untuk kepada murid-muridnya dan mereka yang percaya pada murid-muridnya. Ada ayat-ayat pendukungnya. Kita harus tahu itu dulu. Ya udah kita kasih tahu ke mereka aja. Mereka mau terima atau tidak. Mereka juga punya ayat yang seperti tadi Mazmur dan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Tuhan itu kasih maka mengasihi semua orang. Ya itu juga nggak masalah. Sebenarnya kita bisa diskusi ini bukan dalam ranah yang doktrin dasar ya, maksudnya antara kalau kamu tidak terima ini maka kamu bidat, enggak. Yakobus Arminius itu memang melawan Calvin, tapi kita tidak mengatakan orang-orang yang percaya keselamatan universal itu maka tidak masuk surga, maka tidak beroleh keselamatan, enggak juga sebenarnya. Kita tetap bisa mengatakan nanti kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang Armenian di bumi baru langit baru. Hanya bedanya ya kita percaya kita lebih bertanggung jawab pada Alkitab. Kalau Pak Tong pakai istilah, David Tong itu pernah tanya, nanti kita ketemu sama orang Katolik nggak di surga? Nah, Katolik itu kan juga kita bisa bilang termasuk universalis lah. Pak Tong itu bilang, iya nanti ketemu, tapi dipukul dulu pantatnya orang Katolik itu untuk masuk surga. Nah itu kita bisa lihat, orang-orang yang doktrinnya salah, selama percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, meskipun pengertiannya sederhana, orang-orang yang mungkin di desa ya cuman ngertinya itu aja, Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, nggak ngerti soal tulip dan segala macam, itu tetap diselamatkan. Hanya nanti akan diberikan pengertian yang lebih banyak. Kalau kita bisa mengatakan kita lebih bertanggung jawab kepada Alkitab, ya udah kita nggak terlalu kaget nanti dengan doktrin yang sudah ajaran yang memang Tuhan bukakan. Mereka yang dari awal ya tetap masuk surga tapi lebih kaget. Oh ternyata yang benar yang itu ya, kayak gitu. Itu tetap saudara kita, Pak Andi. Jadi kita tetap bisa diskusi sebagai saudara. Nah kalau untuk orang-orang kayak Saksi Yehova atau orang-orang yang lain yang mengatakan progresif termasuk. Progresif itu ada doktrin yang ya dia sudah nggak menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran, maka ada keselamatan di luar Kristus. Nah itu juga kita nggak bisa diskusi secara halus dengan mereka, harus tegas. Nah kalau universalis yang kayak gitu, itu universalis yang di luar gereja. Ya udah kita harus tegas, harus ngomong ya emang kamu bidat. Tapi kalau yang masih di dalam gereja, masih percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya udahlah, meskipun mereka percaya keselamatannya Kristus itu untuk semua orang, padahal Alkitab mengatakan enggak, ya udah kita jelasin baik-baik aja. Itu. Terima kasih, Pak Andi. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami menghadap Engkau, bersyukur untuk setiap anugerah pemeliharaanmu, bersyukur untuk pemilihanmu, bersyukur untuk penebusan Kristus yang telah menebus setiap dosa kami, yang telah membenarkan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami yang telah diangkat menjadi anak-anak-Mu, kami yang akan masuk dalam kehidupan kami bermasyarakat, Kau yang terus pimpin kami, Kau yang terus pakai kami untuk menjadi terang-Mu, menjadi garam, sehingga keberadaan kami sungguh menghadirkan kerajaan Allah di tengah kehidupan, dan nama Engkau yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.